Kayak lu ngapain orang tatoan sholat? Hey, lebih baik mantan preman ketimbang mantan ustadz gitu ya. So, sebenarnya yang membedakan orang sukses dan orang gagal simple. Apakah dia seorang quitter atau dia seorang fighter? Because a fighter never quit and quitter never fight. Nendang-nendang tabung gas. Itu bego. Hoi! Selamat datang di channel YouTube gua, Zenwalk Adi Hariyato. Saya lagi dilema nih Ustaz. Saya udah sampai di titik ini. Tapi ketika saya sudah sampai titik ini, hati kecil saya bertanya juga. Dan ada orang-orang sekitar saya yang sayang sama saya lah, menanyakan, apakah yang kamu kerjakan ini halal? Apakah sudah benar gitu-gitu. Jadi saya akan jadi ada gejolak gitu di hati saya. Saya tanyakan, Ustaz, apakah ini halal apa haram yang saya kerjakan? Ustaznya bilang, aduh deh, ini panjang kajiannya. Aduh, saya nggak berani jawab deh, panjang ini kajiannya seperti itu. Nah, di sisi lain saya punya berpikir seperti ini, entah ini menurut dokter Andika rasional apa enggak. Jadi saya kan belajar bela diri ya. Saya belajar bela diri dari kecil sampai sekarang. Lucu nggak sih kita belajar bela diri tanpa mengaplikasikannya? Apakah jadi sebuah yang tadi lo ngomong tapi nggak ada realisasinya, bullshit jadinya dong. Nah, di sini kan kita udah modern, eranya modern, kita sudah difasilitasin, kita udah dibeliin gelanggang, udah ada rules yang berbentuk sport, dan itu udah apa ya, safety, kita anggap safety ya karena udah ada keamanannya apa segala. Di situ kan kita dikasih wadah untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita latih selama ini. Kalau kita nggak pernah mengaplikasikannya, apakah kita tahu kita sudah menguasai apa yang sudah kita latih? Betul. Itu kan jadi pertanyaan. Nah, mungkin Dokter Andika ada pendapat tentang pikiran lucu saya itu. Pikiran keren sih sebenarnya. Ya gue juga bukan ustadz sih, cuman kalau gue melihat kita sharing di sini. Sharing ya. Kalau gue melihat memang balik ke tujuan awal, balik ke niat lu apa. Inamal amalu binniyah kan, sesuatu itu dinilai dari niatnya. Masya Allah, kita berdakwah di sini. Masya Allah. Karena ada sebuah kisah kan. Rasulullah SAW itu juga jago berantem kan, jagoan gulat dia kan. Kalau nggak salah Umar bin Khattab gitu, dia pengen ngasih pelajaran, punten kalau salah gitu ya. Umar bin Khattab, dia pengen ngasih pelajaran. Umar bin Khattab itu kan orangnya yang pokoknya sebelum dapat hidayah kan ya masih ke bawah-bawah. Beliau tuh yang yang jagoan banget lah gitu. Orangnya yang orang terkuat lah pada saat itu. Betul. Hantu aja kabur setan gitu. Aja takut gitu kan. Dengar suara sendalnya ya udah takut gitu. Nah, akhirnya suatu hari udah kita coba antar kamu pergi ke balik bukit tersebut. Ada orang yang mau ngelawan kamu, coba tes ilmu gitu. Ternyata sebenarnya Rasulullah gitu. Dengan pakaian nggak kelihatan. Iya. Nah, sebenarnya itu kan juga buat tujuannya apa sih? Balik tujuannya kan. Kan Rasulullah tidak, gue tuh ternyata gue yang paling keren, gue nih yang paling jago, kan bukan gitu tujuan niatnya. Tapi untuk menundukkan egonya si sahabat beliau gitu kan, untuk menunjukkan bahwa Muslim itu harus kuat. Nah, jadi kalau buat gue, misalnya Muhammad Ali, Habib gitu ya, buat gue amazing gitu. Dia untuk menunjukkan bahwa ya lu Muslim harus kuat. Nasim Hamed juga, boy, gila. Lagi di interview, dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah. Wow, keren. Wow, gitu. Keren menurut gua. Merinding gitu, semua orang lihat merinding. Iya. Gila. Ya kayak sekarang di dunia bola deh, Muhammad Salah. Salah kan? Salah. Liverpool gitu kan. Ya, itu kan banyak orang yang masuk Islam di Inggris gara-gara ini orang Islam jago main bola nih. Banyak Muslim gara-gara dia gitu loh. Nah, cuma kan akhirnya dimasalahin, sorry nih. Pasti nanti ya niat aja nggak cukup, caranya bagaimana? Itu main bola kelihatan dengkulnya, auratnya. Ya, itu kan nanti tadi saya bilang itu ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 5. Ya. Nggak semua pemahaman orang itu sama. Betul, betul. Beda kepala beda isi. Gitu. Ya itu bahasan beda lagi kan, ada usul fikih dan seterusnya. Cuma menurut saya ketika itu bisa jadi jalan, ini menurut saya yang bukan ustadz gitu ya, itu jadi jalan kebaikan, kenapa enggak? Sama kayak sekarang lah, nggak usah ngomongin begitu. Sekarang yang umroh, yang datang ke kajian orang tatoan gitu kan. Kalau orang yang nyinyir kan, kayak lu ngapain orang tatoan sholat? Hey, lebih baik mantan preman ketimbang mantan ustadz gitu ya. Justru gue ngeliat, gue ngeliat ke Instagram kajian-kajian anak-anak pang gitu ya. Ya Allah, gue bilang ini yang
ini bolong lah sini, bekas anting yang tatoannya luar biasa. Masya Allah. Apakah harus dihapus tatonya? Ternyata kajian ustadz ini juga ya nggak harus kalau itu malah menyakiti dirinya. Gitu. Dulu waktu saya kecil malah ini aku nggak berani ngejudge siapapun ya. Harus disetrika seperti itu. Kan tapi malah, sekarang teknologi kan udah ada tuh betul, yang hapus tato. Betul. Walaupun saya ngobrol sama kalau saya lagi Ramadan kan itikaf gitu ya. Ada teman saya mungkin Asep Tato namanya. Soleh banget. Wah, dia hijrah tato. Dia tukang nato orang. Tubuhnya full of tato gitu. Ya, gue bilang lu kenapa nggak hapus? Sakit bro. Ya orang-orang beda-beda lagi. Menurut dia sakit gitu. Dia sudah konsul kemana-mana. Ya tidak harus dihapus gitu. Justru mah jadi inspirasi buat orang kan menurut gue. Amazing gitu. Tergantung dari sisi mana melihatnya. Yes. Gitu. Kalau gue sih begitu. Jadi bro, kalau menurut gue yang fakir ilmu gue sedikit, kembali ke niat utama kita apa. Kalau seseorang jadi fighter hanya karena supaya gua jadi pegang sabuk juara and then supaya keren, sombong, takabur, ujung masuk neraka, salah. Atau juga ada orang-orang kan yang memang ngelihat kehidupan Conor McGregor gitu kan misalnya, wah duit, kehidupan cewek-cewek dan seterusnya. Tapi orang nggak tahu di balik itu cuma sekedar gimmick, nggak pernah ada yang tahu itu juga. Betul. Dia cara ngejual dirinya seperti itu. Betul. Gitu. Kalau bukan karena McGregor, mana ada yang kenal MMA? Betul gitu. Nah, gitu. ada kan orang-orang yang akhirnya memang pengen jadi fighter karena kayaknya keren nih gue bisa cewek-cewek bisa gue taklukin nih, siapa sih yang nggak mau? Ada yang begitu. Nah, baliknya ke niat gitu. Tapi kalau kita ingin menunjukkan prestasi bahwa ternyata gue bisa loh, terus dengan prestasi ini kita bisa membuat orang jadi orang yang lebih baik. Buat gue itu amazing. Gitu. Jadi teman-teman juga jangan suka ngejudge apa yang dilihat ya. Seperti kayak McGregor kan banyak banget yang mencemooh gaya-gaya seperti itu. Padahal kalian nggak pernah tahu itu cara dia berjualannya seperti itu. Itu personal branding dia gitu ya. Gitu. Value-nya memang berbeda. Masuk lagi ke ini nih. Digital marketing. Di dunia marketing masuknya. Branding, marketing itu urusan. Ini kan lihat di Instagram Dr. Andika ya, scroll. Pernah latihan boxing juga ya? Ya, latihan rutin sih enggak. Nyoba-nyoba aja gitu. Itu kalau nggak salah aku tahu kayaknya di BSA. Ada tulisan BSA di itu. Di mana itu? Di Tangerang kalau nggak salah. Tangerang. Berarti sebenarnya ada suka juga dengan bela diri nih, Dok ya? Gua tipikal orang yang kompetitif sebenarnya. Jadi makanya gua nyobain banyak sekali cabang olahraga, terjun payung, bungee jumping, ekstrim naik gunung, gua tuh seneng. Kalau olahraga nendang tabung gas? Itu bego. Bisa bikin bego pala gua itu. Bukan saya yang bilang. Iya. Terus di itu juga aku juga scroll kan. Ada kena sekali di saya tuh kata-kata motivasi di situ. Iya tuh. Apa lupa aku? Ntar cek Instagram dulu ya. I'm a fighter. Alright. Not a quitter. A quitter. Mungkin di sisi Dr. Andika sendiri ada maksudnya itu postingan itu? Yes, exactly. Jadi karena gue seorang life coach, gue sebagai seorang mentor kehidupan, gue sebagai seorang motivator lah bahasa gampangnya. Gue melihat banyak orang yang akhirnya nggak kemana-mana kehidupannya gara-gara mereka bukan karena kegagalan, bukan karena mereka nggak didukung oleh orang tuanya, bukan karena mereka bangkrut miliaran, bukan karena mereka gagal membangun hubungan yang romantis dengan pasangannya, bukan karena itu, tapi mereka gagal dalam kehidupannya karena mereka memutuskan untuk quit, untuk berhenti. Berhenti apa? Berhenti berjuang. So, sebenarnya yang membedakan orang sukses dan orang gagal simple. Apakah dia seorang quitter atau dia seorang fighter? Because a fighter never quit and quitter never fight. Dan ketika lu fight terus, lu akan jadi winner. Winner never quit, quitter never win. Gitu kan? Dan di sesi motivasi gue bro, di gue panggung, gue selalu bilang begini. Bukan selalu sih. Sering kali gue membuat sebuah slide, ada gambar orang sedang tinju, ya. Gue tulis I'm a fighter, dan terus di situ gue bilang, lu tahu nggak doanya seorang petinju gitu, doanya seorang fighter. Seorang fighter itu tidak pernah berdoa, ya Allah, jangan engkau bonyokkan mukaku, jangan sampai kena uppercut dari lawanku, berikan aku kesempatan untuk ngeles, enggak.
Ya nangkis enggak. Jadi doanya para petinju itu nggak pernah begitu karena dia tahu bahwa dia pasti akan kena tonjok. Karena dia tahu pasti dia akan kena uppercut gitu. Ya, tapi doa-doa para pemenang itu di atas panggung kehidupannya, apapun panggung itu, panggung kehidupan ya lu sebagai seniman, lu sebagai ustadz, sebagai akademisi, whatever it is. Itu adalah doa-doa mereka, doa-doa petinju gua analogikan adalah ya Allah, bangkitkan aku setiap kali aku jatuh. Bangkitkan aku setiap aku terpukul, aku jatuh dan aku bangkit lagi gitu. Jadi stand up and fight itu doanya orang fighter gitu. Jadi gua adalah seorang pejuang. Gua adalah seorang fighter dan lu semua kita harus menjadi seorang fighter. Gitu. Itu sih. Makanya gue juga dapat banget kalimat itu. Fighter never quit. Ini dilemanya sekali. Banyak yang ngaku fighter, tapi ternyata dirinya quitter. Oke. Quitter kan berarti membahas seorang pecundang ya? Yes. Kalau boleh saya menerjemahkan. Loser alias loser. Cundang ya? Pecundang. Nah, ini kan banyak fenomena sekarang kan ya kita nggak bisa tutup mata juga lah. Banyak yang mengaku-ngaku dirinya fighter dan dia bilangnya siap kapanpun, bisa silaturahim, kita datengin, bisa dia bilang. Tapi ternyata ketika kita benar-benar kesana, ternyata dia jadi quitter. Oke. Itu gimana itu? Ya, tadi walk the talk, talk the walk. At the end, orang itu akan dinilai dari integritasnya, bro. Lu bisa kehilangan, ketika lu kehilangan duit, lu kehilangan sedikit sebenarnya. Karena ya lu kehilangan 1M, 2M, lu bisa nyari lagi lah, gitu. And when you lose your health, kesehatan, lu kehilangan banyak. Lu duit lu hilang, tubuh lu sakit, lu kehilangan lebih banyak lagi. Keluarga lu harus nemenin lu di rumah sakit dan seterusnya. But when you lose your integrity, ketika lu kehilangan integritas, you lose everything. Lu kehilangan semuanya gitu. So, ketika ada orang yang ngakunya fighter tapi dia quitter, ya disintegritas. Pasti sudah hilang. Dan banyak kan kejadian kemarin heboh di Instagram, ya terlepas dari fenomena, tapi kan ada tuh financial planner, ya kan heboh sekarang akun-akunnya sudah hilang. Ya ada masanya. Ya istilah kata ya wallahu alam kasus poinnya apa, cuman akhirnya at the end we talk about integrity. Ya kalau kita sudah violate our integrity, melanggar integritas kita, lu akan kehilangan segalanya sih menurut gua gitu. Jadi ya sudah kita doain saja lah seperti itu. Semoga kembali ke jalan yang benar gitu kan. Ya, kembali ke ring tinju kan kita coba ya kan. Harimau putih lawan harimau hitam gitu kan. Quitter mulu. Balik lagi kita nggak pernah tutup mata gitu. Karena itu masuk ke dunia kita, di ranah kita, jadi ya mau nggak mau gitu. Jangan sampai membodohi banyak orang gitu. Nah, di situ juga aku sempat nonton beberapa. Aku amatin semuanya dibalut motivasi-motivasi yang berbau agama. Dan menurut saya itu menyimpang, memotivasi ke arah kebodohan gitu kalau saya bilang. Ya. Menurut Dokter Andika sendiri itu seperti apa sebagai seorang motivator? Apakah sah-sah saja membawa nama-nama Tuhan ketika mengajak berpikir orang ke yang nggak logis? Kalau saya ini kan juga bicara video itu gitu kan, yang membawa nama Tuhan di setiap videonya. Saya nggak tahu niat beliau apa, tapi terlepas dari jadi video itu benar atau tidak. Tapi ketika kita melihat ada orang yang dia membawa nama-nama Tuhan, kalau saya mengambil sikap kita husnuzon dulu. Husnuzon dulu, karena ya kecuali kalau memang tadi ya ternyata videonya itu kontroversi, videonya memang diniatkan untuk pembodohan. Kalau nanti mungkin bisa ditulis di sini ada, gue teringat surat Al-Baqarah ayat 41, bro. Intinya adalah dalam. Intinya adalah ini Ustadz Mut jadinya sekarang. Intinya adalah janganlah engkau jual ayat-ayat Allah itu dengan murah. Masya Allah. Kalau saya baca tafsirnya kurang lebih salah satunya adalah dari sekian banyak penjelasan bahwa ketika lu jual ayat-ayat dengan murah itu salah satunya adalah untuk tujuan yang tidak benar. Kalau ternyata gue nih misalnya, nggak usah ngomong mereka, gue ngomongin ayat dong
supaya orang senang sama gua dengan di YouTube gue, terus tujuan gua adalah dapetin AdSense, memperkaya diri misalnya, oke, this is problem gitu. Ya, karena gua nggak tahu kan ternyata gua nggak tahu niatnya dia apa gitu kan. Jadi sebenarnya balik lagi ke niat ya. Balik ke niat sebenarnya. Yang jelas. Tapi kalau kita lihat video itu, apakah ada niat yang bagus? Nah, kalau gua lihat sih ya begitu. Untuk mendapatkan otoritas figur kan, karena lu kalau ngomong dalil kan lu nggak bisa dibantah. Saya lihat propaganda, penggiringan opini. Betul. Karena satu-satunya yang nggak bisa dibantah kan dalil sebenarnya. Ya bagi orang yang mengimani dalil tersebut. Nah, sehingga dia membangun sebuah figur otoritas, orang percaya, sehingga kalau emang niatnya bagus kan dia bisa mengalabui siapapun yang nonton kan gitu. Tapi memang pembalutannya epic sih, epic banget. Keren sih. Iya, keren pembalutannya, metode. Tapi gue pelajari video-video yang dipecah-pecah, dianalisa, kelihatan banget ininya sih. Kelihatan apanya dong? Iya, kelihatan itunya gitu. Goloknya kelihatan, silumannya gitu. Oh iya, benar-benar. Masya Allah. Kita harus husnuzon ya. Husnuzon, insya Allah. Kita doakan saja. Jadi teman-teman Zenwalkers, harus husnuzon ketika ngeliat sesuatu. Tapi kita cari tahu dulu rasio logikanya harus main. Iya, harus logikanya main juga ya. Thank you, terima kasih banyak. Gue yang thank you diundang. Gantian ya sudah. Iya, siap. YouTube gue ya. Okay. Siap. Terima kasih sekali udah mau menyempatkan hadir ke Studio Zenwalk, walaupun dari Bogor nih, beliau jauh sekali udah disempatkan waktu kesini. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, jadi I am a fighter, not quitter. Hey!